Eksekusi. Kamu terakhir udah. Wah, aku udah nyiapin payung. Aku udah pakai payung, udah siap juga nih. Aku pakai payung ya. Oke, baik. Yuk, sekarang kita ngobrol. Pertanyaan pertama, mau tanya apa? Gak ada yang nanya. Itu kalau kelasnya kayak gitu ini orang Indonesia. Pertanyaannya ini, karena kan dulu pernah nulis disertasi. Ya. Susahnya apa sih? Filosofis. Wah, ngeri banget. Susahnya apa sih gitu ya? Kalau enaknya semua. Gimana nih susahnya apa? Kalau semua senangnya pasti mau, susahnya ini yang perlu dihitung. Oke. Silakan Bapak dan Terus Ibu. cara ngatasinya gimana? Yang masih freshnya sudah 10 tahun yang lalu ya. 11 tahun yang lalu saya nulis jadi yang masih. Tapi jangan sambil nangis kok. Gimana Pak Agung dan Mbak Mirna? Iya. Kalau di engineering sebenarnya the science sih sebenarnya kebanyakan itu straightforward ya. Kita itu benar-benar diminta result. Dan sebenarnya kalau nanti di disertasi itu mereka bakal melihat aim, objectives, mereka melihat di conclusionnya, apakah tercapai conclusionnya itu, objectivesnya itu. Kalau ketika sudah dilihat objektifnya sudah tercapai, melihat hal buktinya di result, kalau memang sudah benar, itu saya jamin bisa di atas 70%. Biasanya. Tapi mencapai results-nya itu susah. Mungkin hasilnya nggak seperti yang diharapkan. Misalnya improvement teknik untuk maunya sampai 3 desibel, dapatnya cuma 1,5 desibel. Nah, kan sebenarnya misalnya di objektif tadi, improvement teknik bisa melebihi 5 desibel misalnya gitu. Ternyata cuma dapatnya 1,5. Kan ternyata ada yang mismatch nih. Nah, itu di situ sih kebanyakan kesusahannya di teknik. Penulisannya sih cenderung kita rushing sih kalau di teknik itu. Bahkan sekitar 2 minggu 3 minggu sebelum ngumpul baru kita. Kebanyakan untuk dapat results dari laboratorium misalnya ya. Bahkan datanya itu Siapa yang teknik? Satu. Betul. yang nggak datang. Yang non teknik susahnya apa? Nah, itu saya non teknik. Nggak sih, sebenarnya mungkin berlaku umum sih, mengatur waktu. Karena udah nggak ada kuliah lagi, terus tergoda dengan jalan-jalan dan main-main. Terus kan 3 bulan ya? Sangat. 3 bulan itu summer, panas, loh pokoknya rasanya membara, pengen main gitu kan. Setelah 1 tahun istilahnya kedinginan gitu. Aku udah sumuk mulai ya. Baru sudah. Iya, betul. Dari situ makanya dituntut untuk sebenarnya kalau disiplin kayaknya terlalu strict ya. Cuman asal kita udah tahu kemampuan kita seperti apa, bisa kita tahu nih kita pengen merit atau distinction atau even pass. Gitu. Dari situ ya udah atur pace dari situ. Mau semoyo apa, mau sesantai apa. Ya tapi itu agak-agak abstrak sih, cuman ya itu berasa kalau nanti ngerasain sendiri ya 3 bulan itu rasanya udah gak ada aktivitas apa, itu mikirnya disertasi itu biasanya disisihkan jauh-jauh gitu. Pengennya hura-hura. Iya. Jujur. Ya. Saya mau tanya ini kan. Kamu mau cerita? Mau tanya itu loh, end of the year review. End of the review. Sorry kan ada mid-year review, ada end of the year review ya. Sama seperti disertasi untuk anak S2 itu kan. Gitu ya? Enggak juga sih. Saya tegangnya gitu tuh. Mid-year review saya Februari. Mid-year review. End of the year review-nya Mei. Nah, kalau mid-year review kan cuma sama supervisor ya. Kalau end of the year review, setahu saya untuk accounting and finance, itu dia ada panel termasuk non-supervisor juga gitu loh. Sama nggak sih ya?
Ini PhD, tapi Ini PhD namanya ya? master. Jadi agak jangan bingung ya, ini PhD. Pertanyaannya agak PhD yang ini. Karena, jadi Anda jangan bingung, kok nggak ada mid review gitu. Untung ada. Nggak apa-apa. Teknik Nah, kan terus gimana Mbak? ada media review. Nggak ada. Oh, Semua media sama. naik. Gue juga nggak ada soalnya. Langsung kan jebret ya. Iya. Jadi Itu pertanyaannya? berarti yang kita submit untuk end of year review itu ya ada introduction, ada introductory review, ada segala macam. Sampai sebelum data. Sebelum data, berarti sampai chapter 3 lah ya gitu. Tapi kalau kualitatif, ntar aja deh ngobrol. Pribadi. Iya. Jadi Anda yang mau PhD sudah tahu kan persoalan PhD? Enggak. Jadi kesulitan apa waktu masa? Saya agak nggak relevan barangkali 10 tahun yang lalu ini ya pertanyaannya. Dulu S2 saya kan teknik. Saya dulu S3 itu baru sosiologi saya. Jadi saya memang berkhianat itu. Dari teknik kembali ke jalan yang benar, masuk ke social science. Betul kata Agung. Tadi saya ngobrolkan dengan satu teman. Yang teknik itu umumnya memang ringkas. Karena sudah ketahuan, gampang. Maksudnya gampang itu relatif sudah terdefinisi soalnya. Jadi buat parameter dapat nilai bagus itu seperti kata Agung tadi. Anda dapat resultnya, eksperimennya jalan, modelnya bisa tercapai, itu gampang. Maksudnya gampang itu ngerti menilainya. Yang susah itu kan yang kualitatif seperti ada yang di sosiologi atau social science. Karena parameternya lari-lari ke sana sini. Nah, jawaban aku tadi sebenarnya berlaku umum juga jawaban aku tadi. Karena juga ada parameter kan, kalau Anda nggak mendapatkan data, kecukupan datanya nggak memadai. Meskipun tadi saya tulis sana, examiner itu bukan melihat hasil akhirnya, tetapi prosesnya itu. Bagaimana Anda merancang instrumen. Nanti Mirta bisa cerita banyak, aku bisa cerita. Kalau Anda simulasi atau Anda membuat model itu berbeda kalau Anda wawancara. Tapi prinsipnya sama. Instrumennya seperti apa dibuat? Pertanyaan untuk responden seperti apa? Desain pengambilan data kayak gitu. Itu menurut saya bagian yang saat itu susah. Waktu saya masih master. Jalan-jalan percaya pada berita ini. Jalan-jalan kemana-mana. Soalnya 3 bulan nggak ada polisinya gitu. Nggak ada yang nih lo harus gini, lo harus gini, lo harus gini, tapi harus di Iya. harus Terus bikin direvisi. sendiri. Mas, ya. Ini untuk sains ya, kalau kita melakukan kesalahan di eksperimen dan waktu tidak mencukupi untuk mengulangi eksperimen, itu gimana kita mengutarakan di reportnya? Dibilang kalau bisa juga dijadikan satu konklusi sebenarnya. Kalau melakukan ini salah. Cuman paling nggak cuman sebenarnya tiap minggu itu benar-benar harus kan kalau di teknik biasanya pertemuannya tiap minggu. Biasanya dosennya justru menuntut banyak gitu, sains gitu. Dan tiap minggu itu sebenarnya dikasih. Sebenarnya kalau dosennya happy terus, jangan di-happy gitu ya. Cuman kalau dia senang dengan hasilnya masuk akal, biasanya mereka mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Mereka bakal tahu kalau misalnya ada hasil yang terlalu bagus, to be true, biasanya langsung kelihatan. It probably is. If something looks too good to be true, it Yeah. probably is. Jadi mereka bakal langsung kelihatan. Ini soalnya mereka kan punya experience puluhan tahun, jadi ini ada yang nggak benar nih, coba dicek nih. Nah, biasanya ngikut aja sama apa kata dosen. Dulu karena S1 dan S2 saya teknik, ada kebiasaan dalam riset teknik yang saya pakai sekarang, meskipun saya mengerjakan riset sosial di PhD saya maupun dalam pekerjaan saya sekarang di sebuah lembaga riset, yaitu research log. Membuat log apa namanya? LOG. Catatan riset. Nah, Buku diary. semacam itu. Jadi dengan logbook itu, Anda ngerti Anda progres seberapa, mendapatkan data apa, termasuk kalau keliru. Saya nggak tahu yang sains ya, aku lebih tanya. Tapi yang sosial tadi kelihatan. Misalnya, kalau Anda punya target mewawancara 5 orang, kapan? Dengan Anda bikin logbook itu, membuat research log itu seperti dalam statek itu Jean-Luc Picard itu, start date sekian yang terjadi adalah ini. Nah, Anda buat logbook itu. Minggu ini saya mengerjakan ini. Itu penting karena membantu Anda untuk melacak balik sampai sejauh apa Anda jalan sesuai dengan rencana riset. Itu yang saya pelajari belum jadi insinyur.
dan belajar teknik sampai S2 itu. Yang saya terapkan ternyata itu berguna, sangat berguna. Sekarang para mahasiswa saya atau orang-orang yang bekerja dengan saya untuk riset, saya minta membuat sesuatu.